Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa hasad kepada saudara yang dikaruniai anak? Ana sudah coba untuk menghilangkan rasa tersebut, tapi selalu muncul saat saudara Ana menceritakan kebahagiaannya. Masya Allah. Ma'asyiral hibba rahimani wa rahimakumullah. Ingat, hasad ini adalah penyakit hati yang sangat membinasakan seseorang. Dan Nabi SAW memperingatkan kita dari hasad. Iyyakum wal hasad. Hati-hati kalian dengan penyakit hasad. Karena penyakit hasad dapat menghabiskan pahala-pahala seseorang seperti halnya api yang bisa melahap habis kayu bakar. Fa inna al-hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Sesungguhnya penyakit hasad itu dapat menghabiskan pahala seseorang seperti halnya api yang berkobar bisa melahap kayu bakar. Hati-hati saudaraku yang dimuliakan Allah. Saking bahayanya penyakit hasad ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk berlindung kepada Allah dari penyakit hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nabi alaihi salatu wassalam saja manusia yang terbaik, akan tetapi Nabi diperintahkan Allah untuk berlindung dari penyakit hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya pelaku hasad atas kejahatan hasadnya. Kalau Nabi SAW saja diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari penyakit hasad, sedangkan beliau adalah manusia yang terbaik, manusia yang sempurna, apalagi kita yang levelnya jauh di bawah Nabi SAW, yang hati kita sangat mudah terserang penyakit-penyakit yang seperti ini. Oleh karenanya, bagaimana cara menghilangkan diri kita dari penyakit hasad? Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit hasad. Ya, dan jauhi sarana-sarana yang bisa menggiring seseorang jatuh kepada penyakit hasad. Bagaimana caranya? Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Dan lihatlah dalam urusan dunia yang lebih sedikit dibandingkan apa yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila ma huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Berlatih untuk memiliki sifat qanaah. Ya, dengan melihat urusan dunia kepada yang lebih di bawah kita, jangan melihat kepada apa yang di atas kita. Karena itu dapat memberikan kekuatan bagi seseorang untuk lebih mudah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia tidak hasad dan dengki kepada orang yang jauh di atas dia levelnya. Ya, karena ingatlah, setiap kita wajib mengimani takdir baik dan buruk. Ya, dan ingatlah setiap yang Allah tetapkan tidak pernah meleset dari kehidupan seseorang. Kalau itu baik, maka Allah akan berikan untuk kita. Kalau itu tidak baik untuk kita, maka kita harus kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap apa yang Allah berikan kepada kita dan kita bersabar di atasnya, maka itu jauh lebih baik bagi seorang muslim. Bersabar apabila mendapatkan ujian, ya. Karena anugerah anak itu sebuah ujian. Ya. Orang yang dikaruniai anak, dia mendapatkan ujian baru. Ketahuilah saudaraku bahwasanya anak ini adalah fitnah yang bisa saja melalaikan kita. Banyak teman-teman kita yang ketika menikah dikaruniai anak akhirnya nggak pernah lagi ikut kajian. Alhamdulillah. Bisa jadi karena Allah sayang sama kita, ya, Allah tahan kita memiliki anak sehingga kita tetap masih terus sholat malam. Kita masih bisa terus menghadiri majelis ilmu. Banyak orang-orang yang disibukkan dengan urusan anaknya, capek, letih, lelah ngurusin anak, akhirnya apa? Sholat malamnya tinggal. Majelis ilmunya tidak sempat. Dan banyak yang terbengkalai. Ya, bisa jadi kita ini belum siap untuk anugerah anak yang Allah berikan kepada kita. Tapi yakinlah bahwa setiap yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Ya, apa kata Nabi SAW? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair.
Walaysa dzalika illa limu'min. Asabathu as-sarra' syakar fakana khairun lah. Wa in asabathu ad-dharra' sabar fakana khairun lah. Sungguh menakjubkan perihal seorang mukmin. Apabila mereka mendapatkan sebuah kenikmatan, mereka bersyukur. Apabila mereka diuji, mereka bersabar. Dan tidak ada keistimewaan itu kecuali dalam diri seorang yang mukmin. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak kalian bisa menjadi fitnah bagi kalian, bahkan bisa menjadi musuh bagi kalian. Maka ketika seorang dikaruniakan anak oleh Allah, maka itu ujian bagi dia. Apakah dia mampu untuk melewati ujian itu dengan lulus dan sukses? Bisa jadi ketika Allah berikan kepada kita anak, kita tidak sukses melewati tahapan ujian itu. Maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah belum memberikan kepada kita anugerah berupa anak, maka mintalah kepada Allah agar dikaruniakan anak. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, bayangkan bagaimana Nabi Ibrahim mengharapkan kepada Allah anak. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Ibrahim baru dikaruniakan seorang anak ketika umurnya sudah 80 tahun ke atas. Ya, 85, 86 kalau saya tidak salah. Ya, baru dikaruniakan seorang anak bernama Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita baru nikah setahun 2 tahun, belum dikaruniai seorang anak, suatu hal yang biasa. Nabi Ibrahim 80 tahun baru dikaruniakan seorang anak. Maka kita wajib bersabar. Ya, jalani hidup apa adanya. Qanaah adalah sifat yang membuat seseorang itu tidak terjerumus kepada penyakit hasad. Oleh karenanya dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh beruntung seseorang yang dianugerahkan oleh Allah agama Islam kepadanya, dan beruntunglah seseorang yang diberikan rezeki yang cukup dan sifat qanaah. Maka sifat qanaah itu harus dilatih untuk kita miliki. Dan bagaimana cara memiliki sifat qanaah agar tidak hasad dan dengki kepada orang lain? Pertama, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit hasad. Karena Nabi SAW saja berlindung kepada Allah dari penyakit hasad. Karena penyakit hasad ini sangat membahayakan dan membinasakan seseorang. Dia bisa mengurangi pahala-pahala kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hati-hati. Dan dari penyakit hasad itulah mengapa iblis Allah campakkan dari surga. Hasad kepada Adam. Karena Adam Allah berikan satu kemuliaan. Allah perintahkan penduduk surga untuk sujud kepada Adam. Akan tapi iblis tidak mau. Tidak menerima, tidak rela. Adam dimuliakan. Ya, sehingga iblis tidak mau sujud kepada Adam. Akhirnya karena hasadnya kepada Adam, akhirnya Allah campakkan iblis. Allah keluarkan dari surga Allah tabaraka wa taala. Ya, Allah laknat iblis itu. Ya, oleh karenanya hati-hati ma'asyar muslimin, kedengkian itu bisa menjerumuskan seseorang kepada keburukan-keburukan yang lain. Ya. Betapa banyak orang-orang yang kena penyakit hasad, akhirnya dia mulai apa? Mencacinya, menghinanya, ghibah, bahkan bisa membunuh dan melukai saudaranya itu. Ya. Subhanallah. Oleh karenanya kita harus berlindung kepada Allah dari penyakit hasad. Kemudian berusaha untuk melatih diri menjadi hamba yang qanaah, bersyukur dengan apa yang ada, ya, dan melihat dari sisi dunia yang ada di bawah kita, jangan melihat apa yang di atas kita. Begitu caranya. Lihatlah apa yang ada di bawah kalian, jangan lihat apa yang di atas kalian. Karena itu bisa memberikan kemudahan bagi kalian untuk mudah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.